Salawat dan salam juga senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan agung baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, termasuk majelis ilmu ini juga merupakan sunnahnya Rasulullah. Dan insya Allah tema kita pun yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang ini juga berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan mujahadah kita mengamalkan, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, memahami sunnah Rasulullah yang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu pula insya Allah yang menjadi asbab syafaat bagi Rasulullah yang akan kita dapatkan kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kalau bicara soal tuntunan Rasulullah, saya ingin mengawali dengan kalimat, jemaah sekalian, ada satu kalimat yang harus kita pahami, di mana kondisi hari ini, kalau boleh saya ambil satu atau mengadopsi apa yang Rasulullah sampaikan dalam satu riwayatnya. Kata Rasulullah begini, Pak, Bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'al ghariban fatuba lil ghuraba. Yang artinya Islam itu ketika awal munculnya itu dianggap asing atau dibahasakan aneh pada waktu itu. Wasayaudu kama bada'al ghariban, dan nanti pun ketika masa akhir zaman, nah ini kita sebenarnya sudah masuk pada fase akhir zaman, yang ketika Islam itu berkembang, ketika Islam itu disuarakan, itu juga dianggap aneh. Makanya ketika bicara sunnah Rasul itu hampir nyaris, bahkan karena memang faktanya kalau dalam bahasa formalnya itu hampir nyaris dalam kurikulum pendidikan, bahkan yang berbasis pendidikan Islam sekalipun, itu kurikulum sunnah Rasulullah itu hampir nyaris tidak masuk pada pembahasan bimbingan belajar generasi hari ini. Padahal Rasulullah mengadakan fatuba lil ghuraba, yang kondisi dianggap aneh itu, yang menjalankan sunnah Rasulullah itu, maka sesungguhnya beruntunglah mereka. Nah, cuma yang menjadi permasalahan kan, kita kalau bicara sunnah Rasul hari ini, kalau udah bicara sunnah Rasul yang paling kencang banget apa, Pak? Apa? Poligami ya? Apalagi yang paling santer, pokoknya dididik dengan sunnah Rasul. Apa katanya? Malam Jumat lah ya. Waduh. Pokoknya kalau ditanya, sekarang malam Kamis, sekarang malam sunnah Rasul katanya. Selalu diidentikan dalam hubungan suami istrinya itu, pokoknya sunnah Rasul, kencang aja urusan itu. Padahal banyak sisi lain yang sunnah Rasulnya itu yang sangat luar biasa. Dan itu hampir nyaris kita kurang mengedukasi diri, kurang membangun atau menghidupkan sunnah Rasul itu pada minimal keluarga kita. Karena Rasulullah, karena bukan saja Rasulullah, bahkan Allah menguatkan dalam firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Nah, salah satu dari potensi kita yang insya Allah akan terjauh dari azab api neraka itu adalah diantaranya kita menghidupkan sunnah Rasulullah, baik di diri kita, paling tidak dalam tataran keluarga kita. Apa sunnah Rasulullah yang bisa kita hidupkan? Coba Pak, ibunya ada ya? Ada Pak?
Ada ayat di sebelah ya mungkin. Ada salah satu contoh dalam keluarga yang dibentuknya Rasulullah wujudkan dalam keluarganya, sehingga ada kalimat yang sangat indah yang keluar dalam sabda Rasulullah itu, baiti jannati. Coba kira-kira kalau kita evaluasi diri kita, muhasabah diri kita khusus yang sudah berkeluarga, konteks baiti jannati itu sudahkah kita terapkan, sudahkah kita wujudkan? Ukuran baiti jannati itu lagi-lagi yang dicontohkan Rasulullah itu bukan ukuran pokoknya istri mah setiap bulan, kalau perlu mah setiap pekan, akhir pekan udah shopping aja, udah girang aja deh. Kalau lagi itu udah manyun gitu kan, udah bukan lagi surga dan neraka aja perasaan, karena ukurannya materi. Kalau itu menjadi ukurannya, Masya Allah, itu kalau diistilahkan masa penjajahan Jepang itu, kalau Romusa katanya, Rodi katanya, suami itu jadi objeknya. Kezaliman yang tanpa kita sadari itu yang kita bangun, karena tatarannya udah beda, polanya udah beda. Makanya di riwayat dikatakan Rasulullah itu dengan kalimat baiti jannati, rumahku itu ibarat surga bagiku. Padahal Pak, kalau kita saat itu kalau tidur itu kasur kita betapa empuknya Pak, pakai bantal betapa lembutnya itu kan. Kalau Rasulullah dalam riwayat dikatakan tidurnya Rasulullah itu digambarkan itu ketika bangun, apa kondisi yang terjadi Pak? Itu pipinya Rasulullah itu sampai menepak pelepah kurma itu sebagai bantalannya. Ya kalau kita kalau tidur kondisinya kayak gitu kira-kira gimana Pak? Ya, yang ada zikirnya apa? Bukan zikirnya subhanallah, astagfirullah atau apa. Udah kayak ya alhamdulillah begitulah, masing-masing kita bisa menggambarkan. Nah, kondisi yang seperti ini sebenarnya realitasnya karena apa? Mohon maaf lahir batin. Tanpa kita sadari, tadi saya menyampaikan ini fasenya itu sudah masuk di akhir zaman, di mana tadi dalam hadis dikatakan Islam itu awal muncul dianggap aneh, asing. Namun di akhir zaman ini pun itu juga ketika orang ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ketika orang ingin menghidupkan risalah Islam, itu juga dianggap aneh, dianggap asik. Sehingga efek dominonya yang terjadi apa? Kebanyakan orang-orang itu hari ini kalau udah urusan mau belajar itu udah nggak pakai guru lagi. Ini salah satu hal yang fatal. Ini salah satu realita yang sesungguhnya justru menghancurkan kita. Kualitas keagamaan kita, keimanan kita, kualitas dari syariat yang diturunkan Allah melalui Rasulullah itu udah menjadi luntur dan bahkan lemah. Akhirnya hancurlah kondisi itu. Karena apa? Yang namanya ilmu, yang namanya disiplin ilmu agama khususnya itu butuh guru Pak, butuh guru. Contoh sederhana aja, kalau kita ngaji tahsin Quran, ya, dimana yang namanya tahsin Quran, bacaan Al-Quran itu ketika dibaca itu nggak hanya sekedar bunyi. Ini anak-anak sekarang kalau saya, karena qadarullah saya sampai hari ini diamanahin untuk membimbing anak-anak usia SD dan remaja. Ada juga kalangan bapak-bapak yang meminta untuk kita belajar tahsin Quran. Hanya saja yang saya temukan yang sangat miris adalah kondisinya ketika membaca Al-Quran cenderung yang bisa yang kita dengar itu merasa hanya bisa baca tentang huruf selesai. Padahal kalau ditelaah kembali, hati-hati, perlu
kalau belajar Al-Quran itu kan ada di situ yang dikenal dengan istilah ilmu tajwidnya, ada makhrajnya, cara mengeluarkan hurufnya, bahkan ada sifat hurufnya. Jadi itu hampir nyaris sama sekali. Saya dua pekan yang lalu lah kalau nggak salah di Depok itu, saya buat saya tulis di whiteboard itu tulisannya membahas tentang huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Tahu huruf muqatta'ah itu apa? Huruf yang di awal-awal itu disebutkan huruf aslinya dengan panjang yang sesuai dengan contoh Al-Baqarah ayat 1. Ya, itu bunyinya gimana, Pak? Alif Lam Mim, bukan Alama jadi. Ya, kalau yang nggak tahu, yang nggak paham bacanya alama. Sampai ada juga dalam surah apa itu awalnya huruf muqatta'nya sin mim, tapi ketika itu bapak-bapak itu bacanya apa? Sama. Di Yasin, Yasin beberapa konsisten. Mestinya kan sin mim, tapi dibaca sama. Di Yasin karena kebiasaan Yasin. Kalau masih dibaca biasa, kebangkatan. Berarti nggak pernah baca Yasin tiap Jumat minimal. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini artinya sunnah dia Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk benar-benar jadilah kita minimal dalam hidup itu, kesempatan hidup itu mengamalkan satu amalan yang dengan amalan itulah yang insya Allah menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Kebanyakan hari ini tuh kalau bahasa medsos itu para netizen yang sangat luar biasa memberikan dalil, memberikan penilaian terhadap amalan seseorang. Bahkan tanpa disadari kita yang suka nilai perbuatan amal orang lain gitu. Padahal yang menjadi permasalahan belum tentu amal yang kita lakukan itu diterima. Ada dalam satu riwayat, saya kalau dalam konteks ini saya ingat dalam satu riwayat, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat begini. Jadi kalau kondisinya kita ditanya, sebagaimana sahabat ditanya oleh Rasulullah ketika itu, kata Rasulullah begini, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang dengan amal yang sudah kalian lakukan, dengan amalan itu kalian telah merasa menjamin diri kalian, atau dengan kalau bahasa mudahnya, percaya diri dengan amal yang sudah dilakukan itu kalian akan masuk ke dalam surga. Lagi nanya kepada sahabat, dengan amalan yang sudah kita lakukan itu, siapa di antara kalian yang menjamin kalau dengan amalan itu kalian bisa masuk ke dalam surga? Kalau pertanyaan itu diberikan di kita, ada yang bisa jawab? Yakin dengan amalan kita yang kita lakukan kita masuk surga? Mungkin kita akan berujar, insya Allah kita yakin amal yang kita lakukan husnuzonnya akan Allah terima. Sahabat ketika itu juga berpikir sama. Hingga akhirnya Rasulullah memberikan sebuah statement dengan kalimat begini, aku yang menjadi utusan Allah, dengan amal yang aku lakukan, aku sendiri tidak bisa menjamin dengan amalan itu aku masuk dalam surga. Pecah tangisan sahabat ketika itu. Nah, apalagi kita buru-buru kita temannya Rasul, sahabat tabi'in tidak jauh, ketemu jauh. Tapi riwayat ini mengajarkan kepada kita dengan pecah tangis sahabat ketika itu, kemudian Rasulullah mengatakan yang dapat menjamin kita masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Itu yang harus kita raih. Pertanyaannya, rahmat Allah itu bagaimana cara meraihnya? Kan gitu.
Enggak, mentang-mentang namanya rahmatullah dia pasti dapat rahmat Allah. Nah, enak saya di depan ini, Pak. Nama saya rahmatullah. Bukan berarti saya juga akan dapat rahmat ya Allah. Kedapatan nama doang, enggak? Yang akan mendapatkan rahmat Allah itu salah satu diantaranya adalah kita melakukan hidup ini, melakukan amal-amal soleh yang salah satunya dengan amal itu kita istiqomahkan, kita mohon ke Allah sampai akhir hayat kita, karena kata Rasulullah amal atau proses hidup itu tergantung pada khawatimah, tergantung pada akhirnya. Makanya kan doa kita itu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pak, siapa yang menjamin kita bisa mendapatkan akhir hayat kita husnul khatimah? Tapi lagi-lagi Rasulullah memberikan guidance-nya. Salah satu guidance-nya sederhana sekali, itu udah pola pikir sikap hidup kita. Apa itu? Yang dimaksud adalah lebih cenderung jangan terlalu sibuk nilai atau sibuk melihat urusan orang lain, karena nantinya pun di akhirat kelak itu udah nggak bisa lagi kita ada kesempatan untuk menilai orang lain. Bahkan di padang mahsyar itu kondisinya beragam macam gitu. Bahkan ada yang tidak berpakaian selai benang pun menutup tubuh, dan itu kita tidak ada berpikiran kotor, jorok, itu tidak. Kenapa? Masing-masing kondisi saat itu memikirkan kondisi diri kita sendiri. Sama juga kita nanti, bisa nggak kita menjawab pertanyaan Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita mulai hari ini. Ini yang juga harus kita sadari hari ini. Betapa luar biasanya ketika kondisi akhir zaman ini, itu bicara soal agama itu faktanya sekarang itu bahkan orang yang bahkan bukan jalur agama dia, bukan background agama dia, itu udah banyak berbicara, udah seolah dia seorang kiai atau ustaz. Bahkan referensinya apa? Ya referensinya lagi yang online, Google tadi, sampai banyak kondisi saya itu di Allah pertemukan sama orang-orang yang kondisinya Masya Allah generasi, bahkan realitasnya di media kita lihat. Apa yang kita lihat? Justru dengan kalau sudah bicara sunnah ya Rasulullah itu udah merasa anti loh. Padahal itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satunya, nah ini di kesempatan karena tadi saya tanya, ini kurang lebih 10 menit lagi ya, jam 1 kurang 15 insya Allah kita selesai. Saya ingin menyampaikan di pembahasan durasi menit terakhir penyampaian kajian zuhur hari ini, saya ingin menghimbau bagi diri saya secara pribadi dan jemaah sekalian, ada satu kalimat yang insya Allah menjadi renungan muhasabah bagi diri kita. Pak, Bu, Allah itu sudah menjamin kita dari sisi rezeki kita. Sudah Allah takar itu. Allah bahkan juga sudah menjamin, dan itu pasti akan didapatkan dengan cara terserah Allah, dan itu Allah tentukan takdirnya. Siapa itu? Jodoh kita. Dan Allah juga sudah memberikan jaminannya, dan itu pasti akan terjadi. Apa itu? Al-maut. Kematian itu kita nggak bisa mengelak. Namun yang belum Allah jamin bagi kita itu adalah apakah kita masuk ke surga atau ke neraka. Saya tuh udah merasa dapat jaminan Allah, gua udah still yakin pede 1000% gua masuk ke dalam surga. Akhirnya nyaris nggak ada itu, karena jaminan masuk ke dalam surga itu tergantung dari kitanya. Allah itu sudah memberikan tuntunannya. Ibarat kalau kita kerja di perusahaan, di perkantoran,
ada mekanisme, ada SOP. Kalau selamat kita, kalau mau baik kita, maka kita indahkan, kita pakai itu SOP-nya, jangan seenaknya kita sendiri. Hidup juga demikian, jangan mau masuk ke dalam surga, jelas guidance-nya, beramal solehlah kita. Kalau mau masuk ke dalam neraka, jelas juga tuntunannya, berlaku maksiat dosa, lempengannya jelas ke neraka. Jadi pilihan itu ada di diri kita. Dan yang lebih dari itu semua, persoalan itu adalah bagaimana kita minta supaya Allah itu menjadikan akhir hayat kita itu menjadi husnul khatimah. Jadi ini kalau ada pertanyaan, Pak, di antara kita ini siapa yang sudah siap untuk dijemput sama malaikat itu mau? Halo, halo. Kalau kata bahasa para guru yang populer menyampaikan, kalau Allah menakdirkan maut itu datang berdasarkan abjad, itu yang siap-siap yang awal namanya A itu dipanggil duluan. Siapa di sini yang namanya A? Halo. Tapi kan tidak, lagi-lagi tidak. Allah mengambil kita itu justru supaya lebih indahnya apa? Kalau malaikat mau datang dengan amal yang sudah kita insya Allah istiqomahkan lillah tadi itu, mestinya kalau jangan sampai ketika maut itu datang. Jadi cirinya ada kondisi ketika malaikat maut itu datang itu gelisahnya luar biasa. Biasanya begitu. Dan ciri gelisahnya ketika malaikat maut itu datang itu karena memang persiapan bekalnya itu memang nggak siap. Tapi kalau sudah sedemikian kita mempersiapkannya, maka ketika malaikat mau datang, assalamualaikum, pulang yuk, ayo, gitu. Makanya orang yang meninggal dalam kondisi tersenyum itu insya Allah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhal nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang jiwa kita. Karena apa? Kondisi amal soleh kita dan insyaallah takdirnya pun Allah itu menakdirkan akhir hayat kita dengan amal soleh. Pernah gak Pak ngelihat jenazah itu wajah dia tersenyum, kelihatan tidur pulas? Ada juga kondisi jenazah yang ketika kita lihat wajahnya suram banget, kayaknya ketakutan gitu. Karena memang kondisinya, kalau kondisi yang ketakutan itu memang kondisi di mana jiwanya itu nggak siap untuk menerima datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Akhirnya kondisinya seperti itu. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, pesan buat saya dan jemaah sekalian, lakukanlah amal harian kita minimal sedikit, nggak masalah. Karena kalau kata Rasulullah itu, kalau dia mau melakukan banyak, yang itu Allah berikan kemampuan, alhamdulillah bagus. Tapi minimal ada satu lah, dengan satu itu insya Allah akan Allah mudahkan lagi amal yang lain. Karena setidaknya satu. Karena kan nanti misalnya apa? Orang yang gemar baca Al-Quran, jangan putuskan itu. Orang yang gemar dia puasa sunnah, jangan putus itu. Jangan iri sama amalan yang lain, kamu istiqomahkan aja itu. Ada yang dia gemar sedekah, teruskan aja. Ada yang dia gemarnya gak bisa untuk memberikan hartanya, tapi dia bisa meringankan orang lain dengan tenaganya misalnya. Gak apa-apa. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Itu parameternya. Allah itu nggak melihat apa yang dalam fisik kita terlihat, itu tidak. Yang Allah lihat itu parameternya apa? Adalah hati kita, amal kita. Dan itulah yang menjadi penentu, yang dengan amal itu, dengan hati yang mutmainnah, dengan hati yang bersih tadi itu, insya Allah akhir hayat kita pun akan mendapatkan predikat husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
jangan sampai kita, ini lagi-lagi saya katakan, akhir zaman ini jangan sampai terlewatkan kesempatan besar, kesempatan emas yang Allah telah berikan ke kita untuk apa? Untuk meningkatkan lagi-lagi amal kita. Alhamdulillah kalau saya dengar itu di masjid kita ini, Al-Badar ini, digerakkan oleh pengurus kita di sini kan ada yang diantaranya, salah satunya Alhamdulillah untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Ikutin lah, ikutin itu. Karena kembalinya nanti manfaat itu buat kita. Ya, nah salah satu amal Quran ini ingin saya jelaskan dalam uraian penutup saya ini. Amal membaca Al-Quran, mendawamkan, hanya membaca saja. Syukur-syukur kalau kita ditakdirkan diberikan kemampuan sama Allah untuk menghafal, alhamdulillah lebih baik lagi. Tapi saya coba menyampaikan ukuran paling rendah saja, itu juga nilai yang akan Allah berikan itu sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayat Nabi dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, hanya baca. Beberapa ulama juga menjelaskan kadar membaca itu pun dalam hadis dijelaskan yang juga diuraikan lebih detail lagi para ulama, bahwasanya hadis Rasulullah mengatakan satu huruf saja itu yang ketika kita baca maka dia mendapat 10 kebajikan di setiap hurufnya. Tapi juga dari berita ini dikatakan bagi yang membacanya terbata-bata, yang gak lancar dia bacanya, satu hurufnya yang dia baca di setiap huruf itu mendapat berapa kali lipat? Berapa? Kalau yang lancar bacanya satu huruf 10 kebajikan. Kalau yang tidak lancar berapa? 20. Tapi lagi-lagi hadis ini jangan salah kaprah. Jangan, wah mending gua yang gak lancar aja. Ayat satu huruf 20. Kalau yang lancar cuma 10. Itu hadis yang dibaca cuma sepenggalan doang, selebihnya dibuang itu. Karena manfaatnya apa? Yang lancar baca Al-Quran, kata Rasulullah, memang akan dapat 10. Yang tidak lancar terbata-bata dia 20 per hurufnya. Tapi yang lancar juga, kata Rasulullah, bersamanya nanti malaikat yang senantiasa menjaga dirinya bahkan sampai akhir hayatnya. Tidak ada pengawal. Makanya ketika maut itu datang, orang yang mendawamkan bacaan Quran, membaca saja, akhir hayatnya itu nanti Allah takdirkan ada satu sosok, bahasanya sosok ya, ada satu yang Allah takdirkan menemui kita, yang orang lain tidak melihat, tapi kita yang Allah akan takdirkan meninggal itu, ketika bahkan sakaratul maut itu datang, ada sosok yang akan mendatangi kita dengan rupa yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kita ganteng bintang film itu lebih parasnya, lebih indah, lebih ganteng lagi. Kalau yang ibu-ibu lebih cantik lagi parasnya, mungkin itu dibilang bidadari. Dan sosok itu mendatangi jiwa yang ketika mau dicabut itu untuk menenangkan jiwa gitu. Bahkan setiap malaikat yang datang dari atas kepala, yang datang sebelah kanan, datang sebelah kiri, datang dari arah kaki, itu dihalau sama sosok ini. Bahkan sampai dalam itu dikatakan sosok atau apa namanya tubuh kita itu akan dipeluk untuk menenangkan jiwa kita, supaya ketika nanti malaikat itu datang, itu jiwa kita itu udah tenang. Pertanyaan apa? Tahu nggak siapa sosok itu? Sosok itu siapa? Al-Quran. Harta yang begitu banyak kita upayakan, pergi gelap pulang gelap, belum tentu jaminannya untuk bisa menjaga kita nanti di barzah. Tapi dengan kita membaca Al-Quran minimal 4, minimal, ini pesan juga buat saya, minimal sehari itu jangan sampai luput, minimal 1 halaman kita baca.
syukur-syukur bisa sampaikan ada program one day one news katanya kan. Nggak ada ruginya Pak, nggak ada ruginya. Justru sangat beruntunglah mereka yang ketika masa hidupnya dia mendawamkan Al-Quran. Al-Quran itu syahwatnya bukan hanya dari yang digambarkan di akhirat pada masa doang, tapi ketika sakaratul maut datang, itu syahwat Al-Quran itu sudah aktif membantu kita. Bahkan di barzakh itu dialah yang akan menemani kita selama masa penantian nanti di barzakh. Sampai riwayat dikatakan nanti ketika masanya datang ya kiamat pun di padang mahsyar Al-Quran itu menuntun kita, menenangkan kita, di mana kondisi yang lain kebingungan dengan amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-Quran menemani kita, memegang kita supaya kita tenang. Sampai singkatnya nanti ketemu kepada Allah, di hadapan Allah, maka Al-Quran itu pun berujar, ya Rabb, aku menjadi saksi ya Allah, dia hambamu ini ketika masa hidupnya dia senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, maka aku bersaksi benar bahwasanya masa hidupnya dia membaca Al-Quran, maka syafaatku Al-Quran akan menolong hambamu ini ya Allah. Maka Allah terima persaksian Quran itu sampai akhirnya ketika kita ditakdirkan masuk ke dalam surga, Al-Quran pun juga menuntun kita untuk sampai masuk ke dalam pintu surga. Masya Allah, Al-Quran. Makanya manusia yang paling mulia adalah manusia yang ketika Allah takdirkan dia menerima Al-Quran. Siapa itu? Rasulullah. Malaikat yang dikatakan mulia dari sekian banyak malaikat, yang termulia adalah Jibril. Kenapa Jibril? Karena dia membawa Al-Quran yang mewahyukan kepada Rasulullah. Dan bulan yang sangat istimewa, yang dimana bulan itu turunnya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Bulan apa? Ramadan. Maka kalau kita ingin mulia, berinteraksilah kita dengan Al-Quran. Kadar perkara mulia itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Namun juga itu dengan ilmu tentunya, bukan dengan nafsu kita. Banyak orang baca Al-Quran tapi sebenarnya Al-Quran melaknatnya. Jadi juga hati-hati, itu ada kajian khususnya juga yang berhati-hati kita, walaupun kita berinteraksi bukan syafaat tapi bisa menjadi laknat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.